Dan ini adalah cara-caranya PKI komunis. Bebaskan Habib Rizik tanpa syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah, wassalatu wassalam ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat JNE TV dimanapun berada di lingkar Indonesia dan sekitarnya, pada kesempatan ini kita ingin menyikapi masalah-masalah dari mulai masalah-masalah yang sangat penting, di mana tokoh, di mana ulama kita, habib kita sekarang sedang menjalani proses persidangan secara offline. Kami hanya satu yang kami pinta, bebaskan Habib Rizik tanpa syarat. Hanya itu saja. Karena tidak ada kerumunan di dunia ini yang diperlakukan seperti beliau. Seluruh dunia. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah ketika kerumunan terjadi, tidak ada yang kena corona, tidak ada yang kena COVID. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Namun tindakan berlebihan akhirnya suatu kezaliman, suatu keanehan, suatu kebrutalan dari penguasa dipertontonkan di hadapan kita, bahwasanya perlakuan kerumunan, prokes diperlakukan berlebihan. Di dunia tidak ada, bahkan sampai pengawalnya ditembak. Alhamdulillah, semoga syahid. Tapi tidak ada di dunia ini mengatasi kerumunan prokes itu rakyatnya dibunuh. Itu tidak ada. Cari keliling dunia. Indonesia adalah level negara yang masih di bawah, ketinggalan jauh. Lihat di Timur Tengah mengatasi prokes, rakyatnya tidak dibunuh, tapi rakyatnya dikasih makan. Rakyatnya dijamin selama masa pandemik, artinya lockdown, rakyatnya dijamin kehidupannya. 1 minggu 3 kali pengiriman untuk makanan, yang 1 kali pengiriman cukup untuk 3 hari. Baik itu di Timur Tengah, di Eropa, di mana-mana. Tapi di Indonesia, untuk mengatasi prokes, rakyat harus dibunuh. Kerumunan harus dipenjara dan menjadikan tindak pidana yang dituntut 6 tahun atau 10 tahun penjara. Ini adalah sebuah keanehan. Nah, keanehan inilah yang disebut dengan kezaliman. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang asiknya proses ini berjalan. Artinya Habib Rizik dan kawan-kawan Habibuna siap menjalani persidangan melalui offline. Artinya dari jaksa, dari pengacara, dari hakim siap untuk melaksanakan dan menggelar persidangan secara offline. Sedang asik-asiknya seperti ini, ada sebagian manusia-manusia yang hatinya dengki dan iri dan hasud dan mahsud, memiliki jiwa kezaliman, pikiran picik, yang tidak memiliki agama dan tidak bertuhan, melakukan pengeboman di Makassar, yang alih-alih menuduh lagi kelompok kaum muslimin, ormas-ormas muslim yang melakukannya. Saya sampaikan dan akan disampaikan untuk berkali-kali, pelaku bom bunuh diri yang ada di Makassar bukanlah dilakukan oleh orang-orang yang beragama. Itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama, ingin adu domba dan memecah belah,
memecah belah rakyat Indonesia yang hidup beraneka-ragaman, bersuku dan bangsa, dan ada 5 macam agama di tempat ini. Artinya ingin memecah belah antar umat beragama, antara Kristen Islam, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Dan ini yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama, yang dikenal dengan bahasa ilmiah kita, yaitu komunis. Komunis tidak punya agama, komunis tidak punya Tuhan, komunis tidak punya nabi, komunis tidak punya kitab langit. Tapi yang dia miliki adalah hasud, mahsud, dan ingin merusak satu sama yang lainnya. Ingin merusak dan ingin menghancurkan antar umat beragama, hubungan antar umat beragama yang selama ini di Indonesia dijaga dengan baik. Baik Islam akan menghormati Kristen dan Hindu, baik Kristen, Hindu, Buddha menghormati Islam. Nah, ada orang-orang yang tidak beragama, tidak bertuhan, tidak punya buku rujukan tentang kehidupan, sehingga dia melakukan apa yang dia inginkan. Karena orang komunis menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dia tidak mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Dia tidak pernah mengerti mana yang pantas dan mana yang tercela. Dan ini adalah cara-caranya PKI, komunis. Nah, orang-orang komunis akan melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa memperhitungkan kemanusiaan. Orang-orang komunis akan mengorbankan apa saja, bila perlu darah atau nyawa harus dialirkan untuk mencapai tujuannya. Maka rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, rapatkan barisan kita yang baik dan yang bagus dan yang lurus, tidak saling curiga antara satu dengan yang lainnya. Artinya orang-orang komunis menginginkan apa yang dia inginkan, dia cita-citakan tanpa harus berpikir nyawa manusia, tanpa harus berpikir rugi atau untungnya, halal atau haramnya. Apa yang dia inginkan harus tercapai, maka semua pun akan dia lakukan. Cara ini adalah caranya komunis. Orang yang tidak beragama, orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak punya agama, maka dia tidak akan pernah punya perasaan. Maka inilah yang terjadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rakyat Indonesia, lingkar Indonesia dan sekitarnya, maka kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh rakyat Indonesia, mulai agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mari kita bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita bersaudara, karena kita sebangsa dan setanah air. Kita diikat dengan ini, jangan mau dipecah belah, jangan mau dihancurkan, karena orang-orang yang tidak beragama ingin menghancurkan kehidupan di negara kesatuan Republik Indonesia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pertamina ya terbesar di Asia Tenggara, itu kebakaran. Kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini. Nah, ini dijadikan juga pelajaran bagi pihak Pertamina, bagi pemerintah, bagi kita semua. Jangan sampai kezaliman kita itu melahirkan satu bencana yang sangat besar sekali. Nah, bencana yang besar seperti yang Allah perlihatkan di hadapan kita, Pertamina terbesar di Asia Tenggara terbakar meledak begitu saja, banyak menjadi korban, semua orang ketakutan. Artinya ketika kita melakukan kezaliman, tidak pernah kita menyadari kezaliman itu, maka Allah akan lahirkan suatu perkara-perkara yang besar yang tidak akan bisa kita atasi dengan sendirinya. Maka peristiwa-peristiwa yang besar itu bisa diatasi dengan kita bersama-sama menuju pintu ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik pemerintah jangan melakukan kezaliman, rakyat juga tidak boleh melakukan kezaliman. Ya, rakyat juga tidak perlu selalu bersuuzon, dia harus berhusnuzon. Karena karena negara Republik Indonesia yang begini besarnya tidak bisa diatasi dengan sendirinya, tapi harus diatasi dengan sama-sama untuk menuju
negara Kesatuan Republik Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keberkahan itu para hadirin bukannya tidak ada keburukan, ada keburukannya, tetapi keburukannya lebih kecil daripada keberkahan itu. Negara yang tidak diberkahi oleh Allah bukan tidak ada kebaikannya, ada kebaikannya. Kebaikannya lebih kecil daripada keburukannya. Maka Allah turunkan sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Teguran, bencana, penyakit, wahan yang terus menerus. Bukan di Indonesia tidak ada kebaikannya, ada kebaikannya, tapi keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Negara-negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tidak ada keburukannya, ada keburukannya, tapi keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Kebaikannya atau lebih besar daripada keburukannya. Di Indonesia bukan tidak ada kebaikannya, ada kebaikannya, tetapi kebaikannya lebih kecil daripada keburukannya. Artinya keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Nah, artinya kita jaga sama-sama, kita lindungi Indonesia kita bersama-sama, jaga semua keamanan, kenyamanan, ketenangan, agar supaya kita kaum muslimin dan umat agama lain bisa beribadah dengan keyakinannya masing-masing dengan tenang, damai. Apalagi sekarang kita sudah menyambut mau bulan suci Ramadan. Sambutlah bulan suci Ramadan, menanti malam Lailatul Qadar. Di situ beribadah dilipat gandakan pahalanya. Orang-orang yang berpuasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah. Ya, artinya dari 12 bulan ada 1 bulan di mana Allah siapkan untuk kaum muslimin sebagai bukti bahwasanya Islam itu menebar rahmatan lil alamin. Artinya di bulan itu Allah turunkan rahmatnya. Allah berikan kemenangan bagi orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, sekaligus Allah buktikan kepada seluruh anak umat manusia di dunia ini, mereka semua akan kebagian rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita bisa saksikan, kita bisa lihat di bulan Ramadan bagaimana Allah dan Nabi-Nya dan kaum muslimin memberikan yang terbaik dalam kehidupan di dunia ini untuk anak manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.